Halo, aku Avi, mahasiswa Prodi Perpustakaan 2018 via UB. Jadi di program Gumbes kali ini aku akan sedikit mereview tentang pendidikan demokrasi untuk semua karya Ben Laksana. Jadi ini merupakan terbitan pribadi pada tahun 2021. Nah, buku ini merupakan kumpulan rangkaian esai yang tentunya tentang pendidikan demokrasi yang pernah dipublish di Indo Progress pada tahun 2020. Namun ada yang membedakannya, yaitu di dalam buku ini ada beberapa tambahan poin-poin yang tentunya penting ya untuk memperjelas dan juga untuk mengurangi potensi ambiguitas. Nah, tulisan-tulisan Ben Laksana ini berusaha untuk memahami isu pendidikan, isu sistematis yang menawarkan kerangka baru akan permasalahan struktural yang sangat penting untuk dilakukan secara kolektif. Nah, namun apakah yang sebenarnya diharapkan dari tulisan-tulisan Ben Laksana ini mengenai pendidikan? Apakah perubahan atau reformasikah atau bahkan revolusi secara total? Atau apakah perubahan tersebut hanya dalam konteks pendidikan, dan apakah pendidikan tersebut sebagai alat dan kendaraan untuk perubahan yang lebih luas lagi? Mari kita lihat. Dalam kata pengantar buku ini dijelaskan sedikit keresahan dari Ben Laksana, yaitu mengapa masyarakat kita seperti ini atau iklim akademik atau pendidikan kita seperti ini itu karena tentu kita bisa menyalahkan indoktrinasi 32 tahun oleh Orde Baru sebagai salah satu penyebab pendangkalan masyarakat kita saat ini. Namun tentunya gerakan progresif kontemporer tak hanya datang dari beban historis yang membelenggu langkah hari ini, pun juga dari lemahnya peran pendidikan yang relevan dalam gerakan. Laksana itu menulis di buku ini terkait dengan bahwa ia seringkali mendengar proses pendidikan di sebuah serikat atau komunitas itu kerap kali mengedepankan indoktrinasi jargon seperti anti kapitalisme, oligarki, neoliberalisme dan sebagainya gitu, ketimbang pemahaman mendalam mengenai bagaimana penindasan itu bekerja, terutama kapitalisme dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sehingga teori-teori sosial yang sebenarnya bisa memberikan sedikit pijakan terhadap permasalahan kehidupan keseharian kita dibuat sangat jauh dari keseharian kita, dan akhirnya relevansi itu di kehidupan kita menjadi nihil. Praksis perpaduan teori dan aksi semakin sulit untuk dilakukan. Nah, di bagian pengantar ini Ben Laksana memiliki tujuan besar bagi tulisannya ini, yaitu bukan hanya sekedar untuk mereka yang awam untuk memahami isu pendidikan, tetapi juga untuk melihat bagaimana pendidikan ini untuk membangun dunia baru yang memanusiakan kita semua. Di bagian selanjutnya yaitu ada Merdeka Belajar. Nah, tampilan buku ini sangat menarik ya, karena dipenuhi dengan ilustrasi-ilustrasi dan font yang berbeda dan besar, sehingga menjadikan buku ini easy untuk dilihat. Ini kemudian ada pendidikan sebagai alat ideologis negara di bagian selanjutnya, dan juga ada ruang-ruang kontra hegemoni, lalu ada kerangka untuk pendidikan emansipatoris, dan juga ada ini membangun dan melawan. Lalu di akhir buku ini ada pedoman singkat untuk komunitas. Buku ini sangat-sangat rekomen untuk dibaca sih, karena bahasanya yang tidak endake-endake, jadi enak dibaca. Kemudian lanjut ke setelah kata pengantar ada Merdeka Belajar yang seringkali digemborkan oleh Nadiem Makarim ya, mencetak tenaga kerja. Ya, walaupun Ben Laksana secara pribadi tidak ingin mengecilkan pentingnya aspek pragmatis dalam pendidikan, tetapi sangat menjadi suatu hal yang menyedihkan ketika pengetahuan yang diajarkan dalam ruang-ruang kelas itu menjadi tunduk mutlak pada tujuan mencetak manusia-manusia pemutar roda ekonomi. Nah, jadi menurut Ben Laksana di sini bahwa Nadiem Makarim ini mendaur ulang logika lama yang mengatakan bahwa pendidikan itu harus didekatkan pada logika pasar. Tujuan utama pendidikan itu adalah untuk
Nah, kemudian pada bagian pendidikan sebagai alat ideologis negara ini sendiri, yaitu perlu ditekankan bahwa pendidikan baik formal maupun informal itu tidaklah netral seperti yang dikatakan oleh Bin Laksana dalam buku ini, dan dia merujuk pada Althusser itu bahwa apalagi pada posisi pendidiknya yang berdiri pada isu sosial yang berbeda dan juga posisi sosial politis institusi pendidikan yang menaunginya. Jadi semua bentuk pendidikan formal ataupun non formal, sadar atau tidak sadar, itu akan memproyeksikan bagaimana sebuah visi akan manusia dan masyarakat, terlebih pada pendidikan formal, karena ada kepentingan sosial politis negara, di mana akibatnya proses pendidikan formal itu akan sangat terkait dengan apa yang menaunginya. Pada bagian terakhir buku ini dijelaskan terkait dengan pedoman singkat untuk komunitas, yaitu ini adalah proses pembelajaran mengenai cara menggunakan pedagogi kritis ala Paulo Freire. Namun tentunya pedoman ini bukanlah pedoman tunggal, jadi merupakan salah satu langkah awal untuk memulai pembelajaran pendidikan demokrasi kritis. Ada salah satu yang ditegaskan oleh Ben Laksana bahwa pendidikan demokratis yang memerdekakan haruslah kontekstual, dan beberapa pedoman dasar untuk fasilitator kelas bisa dilihat di sini, dan ada pertanyaan-pertanyaannya. Oke, jadi itu saja, jangan lupa baca. Dari Iqbal, dari Riris, dan dari Ilham Laila. Dari Iqbal dulu ya, mungkin bagaimana cara untuk mengedukasi generasi muda tentang paham demokrasi di Indonesia. Sebenarnya bisa melalui banyak cara ya, cuma di sini aku perlu menekankan ya bahwa ya sebenarnya ini dari asumsi pribadi aku sendiri, aku tidak sepakat dengan kata-kata mengedukasi, karena mengedukasi itu menurut aku terkesan kurang setara. Jadi menjadikan teman yang sebenarnya yang ingin diedukasi itu sebagai kawan belajar aja. Jadi di situ ada proses demokrasi yang sebenarnya adalah juga bisa menambah paham tentang demokrasi di Indonesia itu sendiri. Selain itu tentunya harusnya ada keterlibatan dari banyak pihak, contohnya dari misal KPU kan berhak untuk melakukan sosialisasi, kemudian dari dunia akademisi, misal mahasiswa, dosen atau apa, itu untuk melakukan pemahaman tentang demokrasi di Indonesia. Itu sih. Kemudian juga bisa dari banyak media, yaitu bisa dari baca buku, YouTube, podcast, dan banyak hal lainnya. Itu kan sekarang sudah bisa diakses. Internet kan sekarang mudah. Dan tentunya itu sih bisa baca di pendidikan demokrasi Indonesia, pendidikan demokrasi kritis punya Ben Laksana. Kemudian pertanyaan kedua, baik, mengapa Anda tertarik untuk membahas dan mengulik buku ini? Adakah hal yang melatar belakangnya? Oke, karena buku ini itu sangat menarik ya, bahasa yang digunakan itu mudah, tidak seperti buku-buku yang lainnya. Kemudian juga bisa sehingga bisa kita pahami dengan mudah. Nah, selain itu juga buku ini tuh menurut aku memberikan pemahaman yang lain tentang pendidikan di Indonesia gitu. Kenapa? Karena di dalam buku itu sendiri dijelaskan bahwa pendidikan di Indonesia itu masih bukan kolot namanya, tapi satu arah gitu, sehingga bukannya kita menjadi merdeka dalam berpikir, tapi justru kita terkengkang dalam pikiran kita itu sendiri gitu. Dan juga pendidikan kita itu bukan pendidikan yang membebaskan kita gitu, tapi justru pendidikan yang membelenggu. Itu sih poin yang bagus di buku itu. Dan juga ada banyak pedoman-pedoman untuk komunitas yang ada di buku itu, sehingga kita bisa melakukan langkah yang praktis, yang langkah konkret ya untuk segera mewujudkannya.
Itu sih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir, bagaimana buku tersebut memberikan pemahaman dan perspektif kepada pembaca akan para aktivis yang seringkali dianggap kekiri-kirian. Nah, yang menarik dari buku ini, sebenarnya buku ini tuh bukan hanya untuk menjadikan pedoman untuk mengkritisi, untuk memberikan pembelajaran kepada orang-orang biasa saja. Buku ini tuh justru salah satu tujuannya itu justru untuk memberikan kritik kepada orang-orang yang merasa dirinya tahu, orang-orang yang merasa dirinya aktivis, orang-orang yang merasa dirinya kiri, untuk kembali merenungkan dan berpikir bagaimana sebenarnya pendidikan di Indonesia, pendidikan demokrasi, pendidikan yang membebaskan. Seperti itu sih. Ya, semoga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian itu tidak lepas sampai di sini aja gitu. Jadi jawaban aku tuh hanya sebatas kulit. Kalian bisa langsung baca bukunya aja, bisa beli langsung di @ben Laksana langsung, karena itu diterbitkan